ini terobsesi untuk bayar cewek cantik kalau sebut nama dia doang di live. Akhirnya ceweknya sebut nama dia terus, dia benar-benar ketagihan banget pingin disebut namanya lagi. Tapi tiba-tiba uang dia habis untuk nyawer si gadis itu. Dia di situ jadi mikir gimana ya caranya supaya aku bisa dapat uangnya banyak. Tiba-tiba dia teringat sama kartu nama ini, yang mana dukun ini bisa membuat dia jadi kaya raya dengan menukarkan umurnya doang. Di sini dia langsung dapat gadis cantik itu cuma nukerin umur 5 tahun aja. Tapi gadis cantik itu tetap minta uang terus. Akhirnya dia minta tukar umur lagi. Dia minta uang yang lebih banyak, tapi umur yang harus ditukar juga harus lebih banyak, yaitu 20 tahun. Yang menyebabkan cowok ini langsung jadi tua banget, bahkan lebih tua dari orang tuanya. Pas dia datengin cewek itu udah ogah banget dong. Masa aki-aki masih genit sama dia? Akhirnya dia malah tidak mendapatkan apa-apa. Makin lama dia makin tua. Dan bahkan dia langsung meninggal dan dijadikan kalung sama dukun tersebut. Cowok ini udah siap banget untuk menghabisi nyawa dari pria tua ini. Tapi tiba-tiba pria tua ini malah kasih dia makan. Jadi pas dia mau nyopet, dia itu malah kaget banget. Kok pria tuanya malah kasihan sama dia dan kasih dia makan. Keesokan harinya dia datang lagi. Pria tuanya udah mau kasih dia makan, tapi dia tiba-tiba menghilang dan cuma ninggalin koran doang. Ternyata koran itu bikin pria tua itu benar-benar kaget banget. Karena isinya ternyata orang yang dia kasih makanan selama ini itu adalah buronan yang benar-benar lagi dicari-cari banget. Akhirnya keesokan harinya si pria itu datang lagi. Dan ternyata benar aja si kakek udah ngelaporin ke pihak kepolisian supaya menangkap dia. Tapi si kakek tiba-tiba kaget. Karena mendengar ternyata yang taruh koran itu adalah dirinya sendiri. Supaya si kakek tahu kalau misalkan dia itu adalah buronan. Dia tersentuh banget, si kakek mau kasih dia makan. Dan dia tahu siapa orang yang bisa melaporkan keberadaan si penjahat itu akan dikasih uang sama si polisi. Akhirnya untuk membalaskan budi dia menyerahkan dirinya sendiri supaya si kakek mendapatkan uang dari polisi. Istri ini takut banget, mertuanya setiap malam itu selalu keluar dari kolong ranjang ternyata untuk ini. Jadi kisahnya cewek ini baru aja mau menikah sama calon suaminya, tapi di hari pernikahannya tiba-tiba mertuanya meninggal. Nah, mertuanya itu kasih warisan untuk anaknya. Kalau anaknya mau uang dari mamanya, mereka harus tinggal 1 tahun tapi belum menikah sama sekali di rumah mertuanya. Mulai saat itu calon istrinya benar-benar merasa hantu dari mertuanya datang setiap malam, bahkan datang dari kolong ranjang. Sampai bikin dia benar-benar stres banget. Sampai akhirnya cewek ini beli kucing karena katanya kucing itu bisa tahu kehadiran setan. Awalnya cowoknya tuh nggak percaya sama sekali. Tapi di suatu malam tiba-tiba mertuanya yang jadi setan itu bersin-bersin karena alergi sama kucing. Akhirnya mereka baru tahu kalau misalkan sebenarnya mertua ini nggak meninggal, dia cuma memalsukan kematiannya supaya calon istrinya nggak jadi menikah sama anaknya. Akhirnya mereka nggak mau sama sekali memaafkan mama ini dan akhirnya memilih untuk hidup berdua aja. Anak ini sedih banget, setiap jam istirahat sekolah bekal dia kosong. Akhirnya dia malah ke belakang kelas untuk menghitung jam berapa temennya itu selesai makan. Sampai beberapa tahun kemudian dia melihat ada anak kecil yang kelaparan dan anak kecil itu sampai mencuri di pasar. Ketika anak kecil itu ketangkep, tiba-tiba cowok yang tadi udah besar langsung membelikan anak ini makan karena dia tahu banget rasanya lapar kayak gimana. Pas dia kecil, dia menghitung sambil menahan lapar karena menunggu temennya udah selesai makan supaya dia nggak ngiler lagi. Tapi pas dia lihat tempat makannya, ternyata udah penuh sama banyak makanan. Jadi temennya itu berbagi sama dia. Dari situ dia sadar kalau misalkan dia harus berbagi sama orang. Nah makanya pas dia besar ini dia berusaha banget untuk berbagi satu sama lain. Namun ketika dia dewasa, dia itu mengidap penyakit yang mana dia nggak bisa melakukan operasi karena dia nggak punya uang sama sekali. Nah si ibu bingung banget gimana caranya, apalagi si anak udah suruh dia merelakannya. Tapi tiba-tiba dokter datang dan bilang kalau misalkan semua tagihan rumah sakit udah dibayarkan. Pas dia tanya kok bisa, ternyata dokter tersebut adalah anak kecil yang dia bantu saat dulu juga. Cewek ini kesel banget, lagi di pesawat bocil di belakangnya kakinya nendang terus. Tapi yang dilakukan cewek ini malah make upin ibunya. Jadi dia benar-benar kesel banget. Pas dia aduin ke pramugari, ternyata si bocil ini makin kesel sama dia. Bocil ini terus nendang-nendang dan ketika pesawatnya mendarat, bahkan tiba-tiba ada dari bocil itu muntah ke bajunya dia. Ibunya udah minta maaf terus, tapi ya udahlah dia maafin, tapi bajunya dia langsung buang dan ganti baju yang baru. Setelah itu dia langsung melanjutkan meetingnya, tapi bosnya itu benar-benar nggak menghargai dia sama sekali. Nah tiba-tiba ibu yang ada di pesawat tadi datang, ternyata merupakan istri dari bosnya. Bahkan dia marah-marah karena ternyata suaminya ketahuan selingkuh.
Istrinya nemuin lipstik yang ada di rumahnya, padahal istrinya tuh nggak pernah make up sama sekali. Akhirnya istrinya diusir, tapi cewek ini jadi kasihan banget sama ibu tersebut. Ibu tersebut harus ngurusin anaknya dan diselingkuhin sama suaminya. Akhirnya dia langsung make upin ibu ini supaya dia terlihat cantik banget untuk menceraikan suaminya. Dia datang lagi dan suaminya kaget, istrinya kok cakep banget ya. Tapi istrinya malah pakai lipstik selingkuhan dari suaminya untuk minta cerai. Di sini dia berterima kasih banget sama cewek ini. Bahkan dia mendapat harta kekayaan dari perusahaan suaminya dan dia minta cewek ini untuk bantuin dia membangun perusahaan baru. Cewek ini pingin banget operasi plastik, tapi dia minta dibayarin sama setan sampai hasilnya malah kayak gini. Jadi cewek ini baru aja ketemu sama setan yang bisa kasih dia duit. Karena dia tergila-gila sama duit itu, dia langsung ninggalin ayah dan ibunya. Bahkan dia itu mau operasi plastik, dia minta setan yang bayarin. Dan ternyata hasilnya benar-benar sesuai banget sama keinginannya dia. Tapi tiba-tiba saat semua hal yang diinginkan cewek ini udah didapatkan, setannya mulai tagih nih. Dia harus bayar jumlah uang yang udah diberikan setan sama dia, padahal dia pikir setannya kasih secara cuma-cuma. Di sini dia nyesel banget karena dia sering banget utang sama setan. Akhirnya dirinya jadi gembel dan gak punya uang sepersen pun. Tiba-tiba di jalan dia melihat setan itu lagi godain cewek lain lagi untuk kasih dia utang. Tapi dia udah nyadarin cewek itu jangan mau dikasih utang sama setan ini. Tapi sayangnya banyak orang yang tetap tergoda juga. Setiap hari cowok ini datang ke mesin capit tapi untuk capit pacar. Jadi di dunia ini sekarang pacar itu bisa dibeli pakai mesin capit pacar ini. Nah cowok ini seneng banget dong bisa ganti-ganti pacar setiap saat. Pertama-tama dia beli pacar yang manja banget. Tapi ternyata terlalu manja dan bikin dia malu banget di depan orang tuanya. Akhirnya dia langsung jual pacar yang ini dan bahkan dia matiin pacarnya. Terus dia ke mesin capit pacar lagi. Dia pilih pacar yang seksi dan dewasa aja, jadi gampang banget diaturnya. Tapi ternyata walaupun cewek ini benar-benar cantik, dewasa, dan seksi, cewek ini tuh gak mau diatur-atur sama sekali. Dia malah kurang ajar sama cowok ini. Akhirnya cowok ini ambil pacar yang penurut banget, yang kerjaannya disuruh-suruh kayak gini. Awalnya sih pacarnya nurut-nurut aja, tapi ternyata pacarnya itu terbuat dari iblis yang kalau kesabarannya udah habis akan langsung menghabisi nyawa cowoknya. Orang tua ini mikir anaknya gila karena anaknya selalu punya teman imajinasi yang aneh banget. Jadi setiap makan malam aja anaknya selalu bilang kalau misalkan temennya itu ada di sebelah dia. Dan kemana-mana temennya itu harus diajak, bahkan ibunya nggak boleh duduk di kursi temennya. Di sini ibunya stres banget sama ayahnya. Akhirnya mereka mengirim anak ini ke rumah sakit untuk mengetahui anak ini tuh kenapa. Ternyata dokter bilang anaknya dia tuh memang kurang banget kasih sayang, dimana ibunya dan ayahnya tuh selalu sibuk. Akhirnya membuat anak ini benar-benar berimajinasi sendiri mempunyai teman baru, dan akhirnya anak ini malah depresi dan gila. Di sini orang tuanya benar-benar menyesal banget karena ini semua salah orang tuanya.